Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik-baik teman-teman sekalian, kita hari ini akan membahas tentang kimia medisinal. Tema untuk kali ini adalah metabolisme obat. Nah, untuk hubungan struktur dan sifat fisika kimianya terhadap metabolisme obat itu sendiri nanti mungkin akan saya banyak serahkan ke teman-teman sekalian. Karena untuk mata kuliah yang kali ini adalah lebih ke tugas kelompok. Jadi nanti untuk mata kuliah metabolisme obat ini akan saya jelaskan sedikit secara general, secara umum. Nah, nanti teman-teman akan dibagi menurut tema masing-masing reaksinya atau masing-masing yang metabolisme apa sih, seperti itu. Nah, terus untuk pembikin kelompoknya bebas, lalu medianya nanti rekaman, aplikasinya bebas, mau seperti saya menggunakan Zoom atau gimana nanti serah teman-teman. Ini nanti bisa dibahas lebih lanjut dengan koordinasi dengan saya juga bisa. Nah, ini untuk kelompoknya nanti kita bagi menjadi 7 kelompok. Untuk pembagiannya seperti ini. Oke, nanti teman-teman bisa sambil diperjelas di belakang. Oke ya, kita lanjut dulu. Ini nanti akan saya jelaskan saat terakhir setelah saya jelaskan pendahuluannya. Ini juga nanti kriterianya. Oke, kita masuk ke overview dulu sebelum masuk ke metabolisme obat. Oke, teman-teman, yang pertama harus tahu dulu mengenai obat dan xenobiotik. Apa itu obat dan apa itu maksudnya xenobiotik gitu kan. Nah, lalu selanjutnya metabolisme obat. Jadi obat itu nanti ketika masuk ke dalam tubuh akan mengalami metabolisme. Kalau teman-teman masih ingat ya, ADME. Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, metabolisme obat merupakan salah satu fase dari farmakokinetics atau obat, dan metabolisme itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor apa saja itu nanti kita bahas sedikit. Lalu yang selanjutnya adalah proses metabolisme obat dapat mempengaruhi aktivitas biologis, massa kerja, dan toksisitas obat. Ini juga nanti kita bahas sedikit. Dan untuk tujuan, kenapa sih kenapa sih di dalam tubuh itu terjadi metabolisme kayak secara umum? Jadi umumnya itu adalah obat atau xenobiotik atau suatu senyawa organik asing yang tidak terdapat dalam tubuh itu di metabolisme. Tujuannya yang pertama menjadi tidak aktif atau tidak toksik, biasa kita sebut dengan bioinaktivasi dan detoksifikasi. Yang kedua, senyawa tersebut diubah menjadi senyawa polar yang mudah larut dalam air dan atau darah ya, dan kemudian bisa dengan mudah diekskresikan. Oke. Nah, kita nanti akan banyak membahas di sini. Kayak absorpsi, distribusi, ada metabolisme, ada ekskresi. Nah, kita membahas di sininya, di metabolisme ini. Oke, ini fase farmakokinetics atau obat. Oke, baik. Yang pertama tadi ya, kita mulai pembahasan ke yang pertama. Oke. Oke, saya stop share dulu. Kita masuk ke whiteboard. Oke, baik. Nah, jadi secara sederhana saja, kenapa sih obat mengalami metabolisme gitu kan? Oke, jadi misalkan kita punya suatu tablet, ya ini obat ya, dalam sediaan tablet ini dikonsumsi oleh manusia. Oke, maka ya dikonsumsi masuk hingga masuk ke dalam tubuh, terabsorpsi dan terdistribusi. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan ketika teman-teman mengkonsumsi suatu obat atau suatu makanan atau dan sebagainya, apakah makanan dan obat tersebut akan selalu berada di dalam tubuh? Jawabannya iya atau enggak? Enggak ya.
Oke, jadi pasti suatu saat yang namanya obat, makanan, dan ataupun apapun itu, suatu xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh, baik itu berguna ataupun hanya sampah yang lewat, itu pasti akan diekskresikan. Ya, atau kita sebut saja dibuang lah, seperti itu. Nah, proses sebelum dibuang itu, maka suatu xenobiotik itu akan mengalami metabolisme. Oke, dan setelah proses metabolisme ini, akhirnya yang tadinya suatu makanan, obat, dan sebagainya itu bentuknya seperti apa, misalkan bentuknya A, setelah di metabolisme menjadi A aksen. Nah, bentuk inilah yang mudah untuk dikeluarkan dari tubuh, dibuang. Kalau bentuk A ini, itu bentuk yang, A0 misalnya. Nah, ini diabsorpsi. Nah, bentuk inilah yang nanti mudah atau terdapat dalam tubuh kita. Nah, untuk membuangnya maka harus dilakukan metabolisme sehingga menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dibuang. Ya, ini lebih mudah untuk dibuang sehingga nanti akan diekskresikan. Dalam bentuk apa dan dalam organ apa? Nah, nanti teman-teman bisa cari sendiri dan jelaskan sendiri. Yang paling besar contohnya adalah melalui urin dan feses, misalkan seperti itu. Nah, bentuk ini tuh bagaimana, bentuk yang mudah dikeluarkan tuh yang seperti apa, itu juga teman-teman nanti harus ketahui. Oke, sekarang kita masuk ke ini lagi. Oke, masuk ya. Jadi kenapa suatu obat di metabolisme, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Kalau pengantar dari saya seperti itu. Oke, suatu obat atau senyawa kimia atau xenobiotik, senyawa organik asing di metabolisme ada 4 kejadian. Yang pertama, bioaktivasi, yaitu suatu zat yang tadinya tidak aktif menjadi aktif dalam tubuh. Yang kedua, bioinaktivasi, yaitu suatu zat yang tadinya aktif dalam tubuh kemudian tidak aktifkan. Kita ya, misalkan suatu obat yang tadinya berefek kemudian menjadi tidak berefek. Lalu yang ketiga, detoksifikasi, suatu senyawa yang mungkin sifatnya toksik kemudian akhirnya dikurangi ketoksikannya. Lalu yang keempat, tujuan utamanya adalah untuk menjadikan senyawa itu menjadi lebih dan lebih polar sehingga mudah untuk diekskresikan. Kenapa senyawa yang sifatnya lebih polar mudah diekskresikan? Itu nanti silakan dikembangkan oleh teman-teman yang kedapatan untuk membahas ini. Begitu juga yang ini ya, bioaktivasi itu maksudnya gimana? Contohnya gimana, nanti teman-teman bisa sambil sharing-sharing satu sama lain. Oke, lanjut. Oke. Kemudian, nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme tadi, maaf saya ulangi. Jadi, metabolisme suatu obat tadi itu kan pasti banyak atau adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi metabolisme obat. Oke, salah satu contohnya adalah faktor genetik atau keturunan atau ras. Yang kedua, ada perbedaan spesies atau galur, itu juga bisa berpengaruh. Yang ketiga, perbedaan jenis kelamin, itu juga ada pengaruhnya. Yang keempat, perbedaan umur. Yang kelima, pengaruh pada enzim pemetabolisme. Ini ya, maksudnya ini pemetabolisme. Bentar. Yang ini, pemetabolisme. Kalau ini teman-teman sudah dapat di praktikum farmakologi ya, induktor dan inhibitor satu enzim. Yang keenam, faktor lain-lain. Oke, ini saya jelaskan secara ringkas, nanti teman-teman bisa kembangkan. Dan saya harapkan malah teman-teman yang mengembangkan karena akses teman-teman ke sumber ilmu pasti lebih banyak dari saya dan teman-teman mungkin bisa jauh lebih mengembangkan ini ya, contoh-contoh yang lebih bagus. Oke. Yang pertama, faktor genetik. Kita lihat di sini contohnya asetilasi isoniazid. Nah, isoniazid itu suatu obat apa? Nah, teman-teman silakan cari tahu. Lalu untuk apa isoniazid itu diasetilasi? Nah, di sini adalah untuk bioinaktivasi isoniazid. Oke. Jadi di sini kita membahas tentang faktor genetik keturunan atau ras terhadap
metabolisme dari suatu obat yang namanya isoniazid. Nah, isoniazid ini dimetabolisme dengan cara asetilasi. Oke. Ya, nah di sini kalau teman-teman lihat itu ada dua faktor. Ini ya faktor ras ya. Maaf, dua parameter. Yaitu ras ini dibandingkan dengan waktu asetilasi yang dimiliki. Nah, penelitian dari metabolisme obat isoniazid ini kita lihat ada terhadap orang Jepang dan Eskimo. Yang kedua adalah Eropa Timur dan Mesir, contohnya seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang berasal dari ras Jepang dan Eskimo, mereka memiliki waktu asetilasi sebesar 45-80 menit. Kalau Eropa Timur dan Mesir, obat yang sama itu dimetabolisme dengan waktu asetilasinya 140 hingga 200 menit. Artinya apa? Artinya untuk teman-teman kita atau orang-orang yang rasnya berasal dari Eropa Timur atau Mesir itu memiliki waktu asetilasi yang jauh lebih lama ya dibandingkan dengan orang-orang yang rasnya yaitu ras berasal dari Jepang atau Eskimo. Artinya apa? Artinya di sini ada pengaruh terhadap dosis obat dan juga toksisitas obat tersebut. Ya, kalau teman-teman silakan dibaca nanti. Jadi pada intinya genetikal ini ya, pada pasien yang secara genetik merupakan suatu fast acetator atau acetator cepat, yang tadi yang ini, yang Jepang dan Eskimo ini ya. Isoniazid itu mungkin saja kalau dikonsumsi dengan dosis yang sama dengan umumnya dunia, itu malah tidak mencapai level terapeutik. Jadi kadar terapeutik yang diharapkan itu malah nggak tercapai, ya. Karena T setengahnya cepat, gitu ya. Nah, kebalikannya kalau misalkan kita berikan kepada yang slow acetator, kalau kita tadi bahas kan acetator kan itu asetilasi ini kan untuk inaktivasi, gitu ya. Maka ketika kalau kita suatu obat kita berikan ke ras yang memiliki acetator lambat, ini ya, yang sifatnya mereka acetatornya lambat, maka kemungkinan terjadinya drug-related toxicities ya itu akan semakin besar. Ini ya, karena T setengahnya panjang. Oke, kalau kita bahas secara farmakokinetik, teman-teman yang sudah belajar farmakokinetik, ini ya bisa sudah bisa ada gambaran. Jadi pada intinya bisa lah. Oke, kalau kita punya suatu grafik, oke. Ini kadar dalam darah C gitu ya. Ini waktu. Oke. Kita ambil rata-rata normalnya misalkan isoniazid, niacid ya. Ketika dia masuk kita konsumsi ke dalam tubuh, maka kadarnya pelan-pelan akan naik. Ini ya. Lalu ketika sampai mencapai puncak kadarnya, maka obat ini akan dimetabolisme ya sampai kadar efektif yang minimal, misalkan ini ya. Nah, ini kadar efektif, ini kadar toksik, misalkan sekian. Kadar toksik. Nah, apa hubungannya dengan slow acetator dan fast acetator? Kita sekarang yang yang fast dulu. Artinya obat itu ketika masuk ke dalam peredaran darah, nah seperti ini ya, yang biru ini fast acetator, ya fast. Nah, ketika dia mau mencapai kadar efektif, bisa saja dia keburu di metabolisme, di asetilasi. Maka mungkin ya mungkin beberapa orang sampai sini ya dia efektif sesaat dan kemudian turun lagi. Tapi bahayanya adalah ketika obat itu cepat di metabolisme, maka
dia belum sampai ke kadar efektif minimal, maka dia sudah keburu dikeluarkan dari tubuh, sehingga seperti ini. Ya, malah cepat ya. Nah, kebalikannya adalah yang slow asetylator, artinya obat itu lambat untuk di metabolisme. Nah, ketika dia diabsorpsi, maka dia akan mencapai kadar dalam tubuh sekian. Nah, obat ini belum apa ya, maksudnya masuk ke dalam tubuh dan di metabolismenya itu lambat, maka keburu dia mencapai kadar toksik dulu, sehingga bertahan di kadar toksik ini, dan di metabolisme juga lama, akhirnya pelan-pelan dikeluarkan dari tubuh, sehingga grafiknya akan seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini yang slow. Artinya apa? Ini yang normal. Maaf. Normal. Artinya kalau kita bandingkan ketiga ini, maka dosis A, B, C, A itu tidak bisa disamakan dengan B, tidak bisa disamakan dengan C, karena untuk dosis yang sama, maka grafik farmakokinetiknya juga akan berbeda. Kalau dosis untuk A mungkin aman ya, misalkan ini dosisnya 500. Untuk A mungkin aman. Nah, untuk yang B, yang fast itu mungkin tidak efektif. Ya, tidak efektif. Yang ini oke. Nah, untuk yang C malah mungkin toksik gitu. Jadi disinilah yang namanya peran suatu genetik terhadap metabolisme suatu obat dan pengaruhnya ya. Kenapa fast accelerator itu seperti apa, slow accelerator itu maksudnya gimana, itu pengaruhnya ke sini. Nah, ini toksik. Di obat ini malah yang tadinya dosis sekian malah dia menimbulkan ketoksikan. Sedangkan yang satunya malah tidak efektif. Oke. Jadi ini pengaruh ras dan genetik tadi terhadap saya lupa. Metabolisme suatu obat. Oke, lanjut. Yang kedua adalah kita masuk ke ini dulu, ke apa? Kita masuk ke PPT lagi. Oke. Oke ya, tadi sudah. Yang pertama adalah ini isoniazid tadi udah. Nanti teman-teman yang ini tadi contoh pembahasannya. Nanti teman-teman silakan kembangkan sendiri yang setelah ini ya. Yang kedua adalah perbedaan spesies. Kita cepat aja. Contohnya pada obat amfetamin dan phenytoin. Nah, perbedaan spesies itu metabolisme yang terjadi pada obat tersebut itu juga bisa berbeda. Contohnya pada obat yang sama. Obat amfetamin pada manusia, kelinci, dan marmut itu mengalami metabolisme dengan mekanisme deaminasi oksidatif. Itu seperti apa juga nanti silakan bisa dijelaskan. Atau cari contoh yang lain juga boleh. Lalu untuk pada tikus, malah mengalami mekanismenya hidroksilasi aromatis. Nah, untuk obat phenytoin, pada kucing ya, dan pada babi itu bisa beda. Kalau pada kucing itu mengalami konjugasi sulfat. Kenapa? Silakan bisa dijelaskan. Lalu pada babi juga mengalami konjugasi, tapi beda. Di sini adalah menggunakan lebih dominan konjugasi asam glukuronat. Oke, yang ketiga kita cepat aja. Perbedaan jenis kelamin. Ya, di sini lebih ke kecepatan dalam memetabolismenya. Contohnya tikus jantan dan tikus betina dan pria serta wanita. Kita lihat yang tikus jantan dulu. Nah, obat-obatan seperti aminopirin yang mekanismenya dengan cara yang di dalam kurung itu ya. Lalu ada eksobarbital, ada aminofenol, itu mengalami metabolisme yang lebih cepat pada tikus dengan jenis kelamin jantan dibandingkan dengan tikus yang jenis kelaminnya betina.
tentu nggak semua obat ya, tetapi ada pengaruh juga jenis kelamin ini. Lalu pada nikotin contohnya dan asetosal, pria itu memiliki kecepatan metabolisme yang lebih besar dibandingkan dengan wanita. Oke, nanti silakan dikembangkan lagi lebih detailnya gimana, boleh teman-teman silakan saling sharing. Oke, yang keempat, perbedaan umur ya. Kalau tadi yang jenis kelamin, lalu sekarang kita perbedaan umur. Tentunya berbeda umur pasti sistem fisiologis manusia itu beda. Contohnya bayi itu belum memiliki fisiologis yang sempurna dibandingkan dengan manusia yang dewasa. Begitu juga kalau sudah tua, itu juga pasti berubah lagi secara fisiologisnya. Nah, sekarang kita lihat yang perbedaan umur. Kita lihat contohnya pada obat hexobarbital dulu. Pada spesies tikus ya, dilakukan penelitian tikus yang masih kecil atau masih bayi dan yang sudah dewasa. Ketika kita berikan hexobarbital, maka pada bayi akan mengalami efek tidur selama 6 jam. Oke. Dengan dosis yang sama kita berikan untuk tikus dewasa, maka tikus itu hanya akan tidur selama 5 menit kemudian bangun lagi. Oke, contoh keduanya, tolbutamide pada manusia untuk bayi, obat ini memiliki tes setengah 40 jam. Sedangkan untuk manusia dewasa, obat ini memiliki tes setengah yang hanya berkisar sebesar 8 jam. Artinya, lebih cepat yang mana 40 atau 8 jam di metabolismenya. Oke, nanti teman-teman silakan bahas sendiri. Yang ketiga, chloramphenicol untuk spesiesnya juga manusia. Nah, ketika kita berikan pada bayi dan pada dewasa itu berbeda. Karena pada bayi dapat mengalami efek samping bayi kelabu. Sedangkan kalau kita berikan pada dewasa tidak terjadi efek samping tersebut. Nah, kenapa terjadi efek samping tersebut dan apa sih efek samping tersebut? Ini ya. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa dijelaskan lagi, silakan juga boleh diperdalam. Ini juga bisa dibaca kan nanti di pause. Oke. Selanjutnya ini kalau yang tadi ya sama ya masih isoniazid kalau yang gambar atas. Nah, contohnya yang rapid acetylator. Yang bawah adalah slow acetylator misal gini ya. Jangan bingung dengan grafiknya ya. Ini bukan grafik kadar tetapi clearance. Jadi bagaimana kecepatan dia mengeliminasi suatu obat. Nah, kalau di sini grafiknya C atau kadar, maka tentunya yang rapid acetylator ini yang merah ini harusnya di sini di bawah. Maksudnya seperti ini ya. Ini saya arahkan kursornya. Nah, dia sangat cepat untuk di metabolisme, sedangkan slow ini akan di atas. Tapi karena ininya clearance, artinya yang rapid inilah yang lebih tinggi karena clearance obatnya lebih tinggi, sedangkan yang slow acetylator dia berada di kisaran sekian. Nah, ini kalau rapid acetylator dan slow acetylator. Nah, kalau perkara umur tadi, maka kita lihat ininya, age group. Oke ya, usia 15, 25, 35, dan seterusnya sampai 75 itu memiliki perbedaan. Pada usia yang semakin muda di sini, rata-rata clearance-nya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang usianya sudah agak tua. Ini ya. Jadi secara grafik menurun. Oke, walaupun tidak 100% penurunannya itu selalu sesuai pola, tetapi bisa kita lihat ini ya. Nah, ini. Jadi umur itu juga mempengaruhi clearance suatu obat. Yang clearance ini berhubungan dengan metabolisme suatu obat. Oke, yang terakhir adalah di sini faktor pengaruh pada enzim metabolisme. Oke, ini silakan nanti dibahas lagi teman-teman yang kedapatan kelompok menjelaskan ini ya. Contohnya, saya ambil contoh yang ini aja. Ada dua obat A dan obat B. Nah, obat A kalau diminum sendiri nggak masalah. Obat B diminum sendiri juga nggak masalah. Nah, ketika kita minum kedua obat itu secara bersamaan, maka bisa terjadi masalah. Tuh. Contohnya,
sebentar. Masalah itu juga yang pertama bisa terjadi inhibisi enzim, yang kedua bisa terjadi induksi enzim. Nah, masalahnya gimana? Contohnya adalah obat A di sini, phenylbutazone. Nih ya, kita ambil contoh phenylbutazone. Kalau phenylbutazone ini dan warfarin ini dikonsumsi secara bersamaan, maka efek yang terjadi adalah metabolisme obat B menjadi menurun. Ya, nih obat B itu yang mana? Yang ini. Artinya kalau teman-teman punya obat phenylbutazone lalu dikonsumsi secara bersamaan dengan warfarin, maka hal itu akan menyebabkan metabolisme warfarin ini akan sangat menurun sekali. Ya, saya taruh di sini ya. Misalkan yang tadinya metabolismenya grafiknya seperti ini, ya maka mungkin nantinya metabolismenya akan seperti ini. Kayak gini. Oke ya. Oke. Nah, lalu kalau terjadi seperti ini ya, kalau hanya satu yang ini cuma warfarin ini ya, maka dia normal. Kalau warfarin dikonsumsi dengan phenylbutazone, maka grafiknya misalkan kan seperti ini. Nanti teman-teman silakan dibahas. Lalu gimana sih efeknya? Apa yang terjadi? Lalu warfarin itu akan menyebabkan apa dan lain-lain? Silakan nanti teman-teman jelaskan sendiri. Juga yang induksi enzim ini. Ya. Tapi pada intinya obat yang pada saat secara sendirian dikonsumsi nggak masalah. Nah, lalu kita konsumsi secara bersamaan, ini akan terjadi interaksi. Nah, ini teman-teman akan bahas lebih jauh di kuliah interaksi obat. Tapi pada intinya, kedua obat ini ketika dikonsumsi secara bersamaan akan terjadi interaksi. Interaksi apa yang terjadi? Yaitu terjadinya perubahan pada metabolisme obat tertentu yang dalam hal ini adalah obat dalam kotak B ini yang berubah profil farmakokinetiknya yang dipengaruhi oleh kecepatan metabolismenya yang bisa jadi menurun atau malah bisa jadi meningkat. Nah, nanti silakan dibahas maksudnya gimana sih kayak gitu. Nah, faktor lain-lain contohnya diet makanan, gangguan keseimbangan hormon, ini pasti sangat berpengaruh. Kalau hormon berubah itu bisa mempengaruhi apapun dalam tubuh gitu ya. Keadaan patologis maksudnya kalau terjadi ketidaknormalan pada hepar pasti terjadi perubahan metabolisme karena hepar itu organ metabolisme. Lalu diet makanan misalkan makanan yang seperti apa itu juga silakan bisa dibahas. Oke. Untuk video yang pertama kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan di video yang kedua.